Oh, swastiastu. Baik, selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang saya buat. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Igusti Agung Gede Wisnu Kusuma Dwi Peana, NIM 202062121095. A. Elemen-elemen dasar. 1. Titik. Titik adalah awal dan akhir dari sebuah garis, menunjukkan posisi dalam sebuah ruang, merupakan pusat perhatian. Titik tidak memiliki panjang, lebar, luas, ataupun pealaman. Dua titik menggambarkan sebuah garis yang menghubungkan mereka. Garis juga dianggap sebagai suatu segmen jalur lebih panjang yang tidak terhingga. Dua, garis. Garis adalah perpanjangan dari titik yang memiliki panjang tapi tidak memiliki lebar dan tinggi. Jika sebuah titik secara alamiah adalah statis, maka sebuah garis menggambarkan jalur pergerakan sebuah titik maupun mengekspresikan arah pergerakan dan pertumbuhan secara visual. 3. Bidang. Bidang merupakan suatu garis yang diteruskan ke arah yang berbeda dari garis asalnya. Sebuah bidang memiliki panjang dan lebar tetapi tidak memiliki tinggi. Di dalam desain arsitektural terdapat 3 jenis bidang genetik, yaitu bidang atas kepala, bidang dinding, bidang dasar. 4. Volume. Volume adalah sebuah bidang yang diperpanjang ke arah selain arah naturalnya. Seluruh volume dapat dianalisis bahwa terdiri dari titik atau vertex, tempat beberapa bidang bertemu garis atau tepi tempat dua bidang atau permukaan yang mendefinisikan batasan sebuah volume. B. Bentuk. Menurut Edmund N. Bacon 1974 menyatakan bahwa bentuk arsitektural adalah titik sentuh antara massa dan ruang. Bentuk-bentuk arsitektural, tekstur material, modulasi cahaya, dan bayangan. Warna, semua berkombinasi untuk menghadirkan suatu kualitas atau roh yang mengartikulasi ruang. Sifat bentuk. Memiliki posisi letak relatif, memiliki orientasi, memiliki inersia. Macam-macam bentuk dasar bangunan. Yang pertama, lingkaran. Lingkaran merupakan susunan sederetan titik yang memiliki jarak yang sama dan seimbang terhadap sebuah titik tertentu di dalam lengkungan. Yang kedua, bujur sangkar. Bujur sangkar merupakan sebuah bidang datar yang mempunyai 4 buah sisi yang sama panjang dan 4 buah sudut siku-siku. Yang ketiga, segitiga. Segitiga sebuah bidang datar yang dibatasi oleh 3 sisi dan mempunyai 3 buah sudut. Yang keempat, bentuk-bentuk solid primer. Bentuk-bentuk solid primer adalah antara lain bola, tabung, kerucut, limas, kubus. Yang kelima, bentuk beraturan dan tidak beraturan. Bentuk beraturan merupakan bentuk yang bagian-bagiannya terhubung satu sama lain dengan cara konsisten dan teratur. Bentuk tidak beraturan merupakan bentuk yang bagian-bagiannya secara alamiah tidak sama dan terikat satu sama lain dengan cara yang tidak konsisten. Yang keenam, transformasi bentuk. Seluruh bentuk lain juga dapat dianggap sebagai suatu transformasi dari solid-solid primer. Variasi-variasi dimunculkan melalui manipulasi satu atau beberapa dimensi atau dengan penambahan maupun pengurangan elemen-elemen. Yang ketujuh, bentuk aditif. Bentuk aditif merupakan bentuk yang dihasilkan dengan cara menghubungkan atau menempelkan secara fisik satu atau lebih bentuk-bentuk anakan terhadap volumenya. Yang kedelapan, bentuk terpusat. Bentuk terpusat merupakan sejumlah bentuk sekunder yang dikelompokkan terhadap sebuah bentuk berinduk pusat yang dominan. 9. Bentuk linear. Bentuk linear merupakan serangkaian bentuk yang disusun secara berurutan di dalam sebuah baris. 10. Bentuk radial. Bentuk radial merupakan suatu komposisi dari bentuk-bentuk linear yang memanjang keluar dari sebuah bentuk pusat dengan cara radial atau arah jari-jari. 11. Bentuk tercluster. Bentuk tercluster merupakan suatu koleksi bentuk yang digabungkan bersama oleh kesamaan bentuk dalam pembagian karakter visualnya. Ke-12, bentuk grid. Bentuk grid merupakan seperangkat bentuk
modular yang dihubungkan serta diatur oleh suatu jari tiga dimensional. 13. Benturan-benturan pada bentuk geometri. Ketika dua bentuk yang berlainan dalam geometri ataupun orientasi mengalami benturan kemudian saling menembus wilayah masing-masing, maka setiap bentuk akan bersaingan untuk mendapat dominasi visual. Ke-14. Penegasan bentuk. Penegasan bentuk atau artikulasi adalah cara bagaimana permukaan-permukaan sebuah bentuk bersama-sama menciptakan sebuah bentuk dasar dan volumenya. Sebuah bentuk yang dipertegas dengan jelas menampilkan karakter detail dari bagian-bagiannya serta menghubungannya satu sama lain dan terhadap bentuk keseluruhan. 15. Tepi dan sudut. Sudut menunjukkan pertemuan antara dua buah bidang. Jika kedua bidang tersebut hanya bersentuhan dan sudutnya tidak dihiasi, maka keberadaan sudut tersebut akan tergantung pada perlakuan visual permukaan-permukaan yang berdekatan. Yang ke-16, lingkaran dan bujur sangkar. Sebuah bentuk melingkar dapat bebas berdiri di dalam lingkungan untuk mengekspresikan bentuk dasar idealnya dan tetap menggabungkan diri pada geometris yang lebih fungsional dan persegi di dalam batas-batas wilayahnya. 17. Permukaan. Permukaan pertama-tama merujuk pada sembarang figur yang hanya memiliki dua dimensi, seperti sebuah bidang datar. 18. Permukaan melengkung. Permukaan melengkung pelana memiliki lengkungan ke bawah dalam arah yang tegak lurus. 19. Transformasi dimensional. Contohnya, sebuah bola ditransformasikan menjadi sembarang jumlah bentuk seperti telur atau elips dengan cara memanjangkan sepanjang sebuah sumbu. 20. Bentuk-bentuk subtraktif. Bentuk-bentuk beraturan yang kehilangan sebagai volumenya, mereka akan bertahan akan identitas bentuknya jika kita sadar mereka sebagai suatu keseluruhan yang tidak lengkap. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Om, Santi, 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 Om.